pemirsa di rumah, senang sekali kita berjumpa di Good News Program bersama saya Danar Indra, Christabel Grace, Elvira Natali, dan saya dan kita di sini benar-benar senang banget karena ini akan menjadi acara kita. Hey. Kalian kan bintang tamu. Ini ada bintang tamu. Digerakkan. Bajak Good News Program. Konspirasi yang hebat. Well, anyway, shalom pemirsa. Shalom pemirsa. Ini yang real nih. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya. Devi Katarina, senang sekali bisa berjumpa dengan pemirsa yang setia dari Good News Program. Ya, jangan lupa pemirsa sekalian bahwa Good News Program dapat Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di www.anugrah.net, dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Well, 3 orang ini ngapain Deb di sini Deb? Ya, mereka bintang tamunya hari ini, Daniel. Oke. Ya. Dalam acara yaitu topik yang sangat spesial yaitu meraih masa depan. Kita tahu bahwa masa depan seseorang itu banyak orang berpikir bahwa masa depan itu sangat luas gitu ya. Susah untuk diraih dan tidak jelas. Tapi hari ini kita akan belajar daripada ketiga orang muda yang luar biasa ini. Dan kita akan memperlengkapi pemirsa sekalian dengan cara yang luar biasa. Nah, sebelumnya mari kita sama-sama simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Manusia banyak sekali memiliki kekhawatiran dalam hidupnya. Khawatir sakit, khawatir gagal. Bahkan yang sering terjadi adalah khawatir akan masa depannya. Hal yang natural bahwa setiap kita ingin meraih masa depan yang terbaik dalam hidup kita. Namun, kadangkala kekhawatiran kita akan masa depan membuat kita lupa dengan bagaimana cara hidup kita saat ini. Dalam episode Good News hari ini telah hadir di studio Danar Indra, salah seorang finalis Indonesian Idol Season 2, Elvira Natali, penyanyi dan pemeran film layar lebar yang diangkat dari buku yang ditulisnya sendiri, dan Christabel Marbun, artis cilik yang juga memiliki talenta menyanyi. Bahkan baru-baru ini membintangi film layar lebar Indonesia yang berlatar belakang sejarah. Ketiga orang ini merupakan ambasador atau duta dari program Adikku Sayang yang akan bercerita mengenai kisah hidup mereka. Bagaimana sejak masa muda Tuhan telah memakai mereka secara luar biasa sehingga dapat meraih masa depan dan cita-cita mereka. Jangan lewatkan kisah mereka sesaat lagi hanya di Good News Program. Dan menurut aku pendidikan itu hal yang penting banget buat setiap manusia. Karena kalau orang nggak berpendidikan tuh dia tuh biasanya nggak punya karakter sama attitude. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Anugrah Ministries merupakan organisasi nirlaba yang mulai beroperasi sejak 17 September 2005. Pada dekade pertama, yayasan ini memfokuskan pelayanan melalui 3 pilar, yaitu media, compassion kepada orang-orang miskin, dan outreach berupa pelayanan pemberitaan firman Tuhan kepada gereja-gereja interdenominasi. Memasuki dekade kedua, Anugrah Ministries mulai mengembangkan pilar keempat, yaitu Anugrah Network, yang berfungsi sebagai hub yang menghubungkan antara donatur dengan orang-orang yang membutuhkan, baik secara pribadi maupun CSR dari perusahaan. Memberikan beasiswa kepada orang-orang miskin, mempertajam naluri kewirausahaan, dan menciptakan kesempatan usaha bagi golongan kecil menengah. Kami yakin dengan program berkesinambungan dan sistematis, maka mata rantai kemiskinan pun dapat dipatahkan, sehingga setiap orang akan memiliki kesempatan hidup secara optimal. Waktunya untuk tidak tinggal diam. Bersama dengan kami, ciptakan perubahan. Anugrah Network, connecting beyond.
Suatu kesempatan yang baik sekali untuk kita berada di Good News program bersama dengan 3 orang muda yang luar biasa dalam episode spesial yaitu meraih masa depan. Silakan, Dek. Ya, pemirsa di studio telah hadir duta atau ambasador dari adikku sayang. Nah, kita mau nanya satu-satu nih ya. Kalau Abel kan sudah 1 tahun menjadi ambasador dari adikku sayang, sedangkan Elvira dan Danar Indra ini baru ya. Karena itu kita mau perkenalkan juga kepada pemirsa yang ada di rumah. Nah, mau tanya dulu sama Abel. Selama setahun ini kamu sudah terlibat menjadi ambasador dari adikku sayang. Bagaimana kesannya dan perasaannya? Ceritakan, Abel. First of all, I feel honored bisa menjadi ambasador dari adikku sayang. Terus so far through all the years, jadi kayak dari pertama Abel ketemu sama anak-anak adikku sayang, like some of them kayak masih shy gitu, kayak Masih some of them malu-malu. masih malu, kayak nggak mau ngobrol dulu sama Abel. Tapi dari sampai yang terakhir kita ketemu ada pertumbuhan, kayak misalnya mereka udah mau welcome-nya udah lebih warm gitu, terus mau ngobrol sama Abel gitu. Terus so I can see bahwa dari like from it's not only growing that their spirits, jadi bukan hanya imannya anak-anak adikku sayang yang juga bertumbuh, tapi itu juga membantu imannya Abel bertumbuh, and I feel God's love for all. Oh ya? Oh, wow. Gimana bisa itu membantu imannya Abel untuk bertumbuh menjadi ambasador dari adikku sayang? Karena first of all I understand that kita harus berteman sama semuanya, bukan hanya teman-teman yang dengan kalangan kita aja, tapi kita juga harus reach outside and kayak we have to see the other kids, and then I get to be friends with them. Aku bisa berteman sama mereka, pergi ke field trip, terus juga build bonding together with me and sama anak-anak adikku sayang. Good. Pemirsa sekalian mungkin yang mungkin baru tahu siapa Abel ini. Abel ini adalah seorang artis cilik gitu ya yang Sekarang udah nggak terlalu cilik loh. Menuju remaja. Ketemunya masih kecil banget, masih segini nih. Umur 4 tahun, imut banget gitu ya. Dan puji Tuhan, Abel ini sekarang sudah menjadi artis layar lebar ya. Yeay. Film yang terbaru apa namanya? Film Surat Cinta untuk Kartini. Susah nggak buatnya? Kalau proses pembuatannya yang pasti kan, jadi it takes place, jadi ada mengambil timeline dari 1900-an, di mana eranya Udik banget kamu kelihatannya. Raden aja. Iya, jadi kayak perempuan Jawa zaman dulu tuh beda kayak sekarang. Misalnya nih ya, kompor kan kalau sekarang tinggal pencet nyala gitu. Kalau dulu harus ditiup dulu pakai kayu bakar, terus tiupnya pakai bambu pelan-pelan, terus juga telanjang kaki nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal. Luka ya kakinya? Beberapa waktu awal-awal sempat ada yang luka karena kan kayak semen, pasir, batu. Tanah, Kerikil. semuanya harus dilewatin. Iya, kerikil juga kayak harus dilewatin. Jadi kayak ada beberapa luka-luka, tapi kayak udah hari-hari, udah menjelang hari-harinya, apa udah terbiasa sih. Kebal. Good. Iya. Ya. Nah, sekarang mau nanya kepada duta yang selanjutnya, Elvira Natali. Ya, Elvira, gimana kamu bisa tergerak gitu, mau menjadi ambasador dari adikku sayang? Karena ambasador ini kan base pendidikan gitu ya, dan menurut aku pendidikan itu hal yang penting banget buat setiap manusia. Karena kalau orang nggak berpendidikan tuh dia tuh biasanya nggak punya karakter sama attitude. Nah, ketika berpendidikan maka dia akan mengerti bagaimana cara misalnya bersikap sopan, terus berpikir yang realistis. Jadi nggak yang kayak apa ya, apalagi generasi zaman sekarang ini banyak banget yang muda-muda tuh terlalu media sosial banget. Kita kan generasi Z ya. Jadi apa ya? Udah. Anak-anak yang di bawah aku tuh banyak banget yang aku temuin tuh nggak ngerti gitu caranya sopan santun atau apa. Mereka terlalu bebas untuk bersuara di media sosial yang berdampak negatif. Nah, itu perlu pendidikan. Nah, makanya apalagi juga Indonesia itu banyak banget penduduknya dari Sabang sampai Merauke. Ada 250 juta orang dan kemiskinan itu masih banyak banget. Jadi yang seperti mereka-mereka itulah yang perlu dijangkau dan dididik. Good.
Nah, pemirsa sekalian mungkin belum banyak yang mengenal Elvira, tapi mungkin udah banyak juga kali ya. Elvira ini seorang pemudi yang luar biasa, seorang penulis novel. Ada berapa novel yang kamu tulis, Sudan? So far 3 sih. Judulnya apa? Yang pertama Janji Hati, terus yang kedua itu Return, terus yang baru terbit Two Souls. Wow, dan bukan hanya penulis novel, tapi dia juga artis layar lebar dan calon seorang businesswoman yang luar biasa. Luar biasa sekali. Yang ketiga sekarang, Deb, silakan. Ya, Kontestan ini gak berikutnya. kalah serunya. Abel dan Indonesia teman-temannya. memilih, gitu. Abel dan teman-temannya. Danar Indra. Ya, Danar boleh cerita sedikit nggak? Kenapa kamu bisa juga ikut tergerak gitu untuk menjadi ambasador dari Adikku Sayang? Apa sih yang kamu lihat dari program beasiswa ini yang membantu kepada anak-anak yang kurang mampu tersebut? Basically sih hampir sama seperti Elvira, tapi mungkin saya ingin menggarisbawahi bahwa kita semuanya punya kesempatan. Bukan hanya kita yang ada di sini, kita punya kesempatan, semua orang punya kesempatan untuk punya pendidikan yang baik. Oleh karena itu, saya merasa bahwa informasi itu harus dibagikan dan banyak orang membutuhkan semangat untuk mengambil sebuah langkah di mana mereka juga harus mengambil pendidikan sebagai sesuatu yang primer dan mereka juga harus tahu bahwa pendidikan ini adalah sangat penting karena nasib bangsa kita ditentukan oleh value pendidikannya. Dahsyat. Pemirsa sekalian mungkin yang belum kenal Danar Indra ini, dia seorang finalis dari 6 Indonesian besar, Idol. ya. Ya, 6 besar daripada Indonesian Idol. Idol season 2 ya? Season 2. Dan kemudian sekarang lagi kuliah S2 ya? Ya, Oke, S2 dan tentunya menjadi seorang calon entrepreneur yang luar biasa. amin. Dan artis rohani yang dikenal di mana-mana. Kita sungguh terhormat mempunyai mereka bertiga ya, Deb ya. Oke, puji Tuhan, silakan Deb. Ya, untuk itu pemirsa pasti sudah tidak sabar kan ingin dengar lebih lanjut baik tentang kisah hidup mereka maupun tentang sepak terjang mereka. Oleh sebab itu pemirsa tetap stay tune bersama kami hanya di Good News Program. Jadi di situ kita dimasukin bootcamp, nginep di Kampung Klaten. Biar ngerti ya suasana Iya, kehidupan seminggu. di zaman Tapi kayak itu. mama sama daddy nggak boleh ikut. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Meraih masa depan di dalam Good News Program. Tentunya dalam meraih masa depan kita harus bergantung sama Tuhan. Maka pasti masa depan itu akan baik adanya. Merupakan suatu kebanggaan nih ya bahwa 3 duta besar dari Adikku Sayang itu adalah orang-orang yang masih muda tapi berprestasi luar biasa. Kalian mewakili 475 anak loh di seluruh Indonesia. Yeay! Abel dan teman-temannya. Still. Oke, kita tanya dulu ke Abel deh. Ya, nah, Abel, Abel. jadi artis sinetron. Kamu sejak umur berapa jadi artis sinetron? Jadi Abel dari kecil pemotretan, mulai pemotretan sekitar 1 tahun atau 2 tahun. Emang kamu bayi ingat sehat. Mami told Lomba me. foto bayi sehat ya? jual diaper ya waktu itu? Iklan susu? Kalau ya ada iklan susu, ada iklan susu. Terus sekitar umur maybe 3 atau 4 tahun Abel masuk ke FTV pertama Abel. Di situ kayak Abel belum bisa bahasa Indonesia. Bahasa planet. Au gitu. Enggak, tapi kayak jadi di situ Abel ngomongnya bisa, cuman Abel nggak ngerti gitu artinya. Tapi terus Abel ada stripping, anak membawa berkah. Di situ Abel jadi anak pincang. Wow. Terus abis itu we go on terus sampai as I grow older, semakin tua Abel makin ngerti Semakin bahasa tua? Indonesia. Kamu lihat semakin besar. Semakin besar Abel. Semakin besar. Abel jadi belajar bahasa Indonesia karena environment di lokasi syuting juga. Terus jadi Abel ngerti bahasa Indonesia.
Bagus. Nah, yang terakhir sepak terjang kamu barusan memerankan film itu kan ya, Surat Cinta untuk Kartini. Nah, bedanya apa sih Bel main film sinetron sama film layar lebar? Kalau film layar lebar tuh yang pasti persiapannya lebih panjang. Karena kayak bedanya FTV itu, kalau di FTV kayak dapet skrip aja baru di lokasi gitu, baru belajar gitu. Wow. Kalau film itu like preparationnya udah lama, udah sebulan 2 bulan sebelumnya kita udah mulai reading, udah mulai ada bootcamp. Nah, spesial untuk film Surat Cinta untuk Kartini kan itu eranya Raden Ajeng Kartini. Jadi itu di tahun 1900-an. Jadi di situ kita dimasukin bootcamp, nginep di Kampung Klaten. Biar ngerti ya suasana kehidupan seminggu. di zaman Tapi kayak itu. mama sama daddy nggak boleh ikut. Jadi Abel nginep sendiri. Handphonenya disita dong. Kalau handphone sih emang nggak dibolehin pegang aja Kan gitu. tahun 1900-an nggak ada handphone, Iya Abel. sih, that's true. Terus jadi di situ Abel ditinggal di satu rumah sama papanya Abel, yaitu Chico Jericho yang jadi Papa dalam berperan peran, sebagai iya. papanya Abel. Terus ada Pak Bentar. D. Enak mana jadi anaknya Pak Alan? Apa anaknya Pak siapa namanya itu? Chico Jericho. Chico Jericho. Sebagai apa dia? Sarwadi. Enak mana jadi anaknya Sarwadi sama Papa Alan? Tergantung Abel lagi jadi siapa. Jadi Abel atau Ningrum? Lagi benar. Kalau jadi Ningrum enakan sama Chico Jericho. Oh, he is my dad. As Ningrum. Obviously. Iya. Anda ini terjawab ya. Terus Sama kayak siapa sih lu? terus kayak kita nggak kayak iya itu tadi masak gitu. Abel masak sendiri dan Wow. I just don't cook. Oh. Jadi kayak pas masak itu juga Abel belajar kayak susah tuh dulu, kayak tungkunya harus ditiup. Maksudnya masak beneran tuh, Bel? Iya ya, harus masak bener. Oh, yang kamu tawarin ke bapakmu waktu di film itu beneran masakan Abel? Oh enggak, kalau yang itu bukan. Tapi Oh. selama bootcamp sarapan, makan siang sama makan malam harus Abel yang tanggung jawab Wow. di situ. Oh really? Iya, jadi kayak pagi-pagi udah harus siapin bapak kopi sama teh. Itu supaya kamu bisa menjiwai peran kamu ya? Iya. Terus juga salah satunya yang nggak pakai sepatu atau sendal tadi itu karena Salah satunya juga pakai itu kan? iya. Oh, enggak itu kembennya tuh. Cuman kain kebaya gitu. Apa? Iya, kayak waktu itu kayak kadang-kadang tuh Abel lama di ruang kostumnya tuh kayak kan ada walkie-talkie kan. Jadi di seluruh krunya makeup kostum tuh ada walkie-talkie-nya gitu kan. Iya. Jadi si Om Kinoy, Om sutradaranya kayak Abel udah belum Abel, terus kayak ntar Abel yang jawab belum, kembennya lagi dibenerin. Melarat gitu. Kadang-kadang kayak harus diulang lagi tapi juga ribet, dan di situ Abel juga belajar bahwa di kampung itu tuh ya waktu kita datang orang-orang tuh kayak juga nggak biasa lihat orang dari luar kampung itu gitu kan. Terus Abel juga belajar di film Surat Cinta untuk Kartini bahwa dulu pendidikan itu susah, Ya. nggak kayak sekarang karena Ya. dulu mau sekolah itu harus ngumpet-ngumpet, apalagi bagi perempuan karena ya dulu ibaratnya kita nggak boleh sekolah, cuma bolehnya di dapur sama di kamar aja. Tapi karena waktu itu bapaknya Ningrum mau Ningrum belajar, terus Ningrum belajar sama Raden Ajeng Kartini. Terus di situ diajarin bahwa perempuan Jawa itu harus belajar karena we have to be smart, and then I also Abel juga I feel honored to be in that movie because itu berkaitan dengan sejarah yang pasti. Iya. Iya, iya. Ya. Terus jadinya like I can appreciate education more now, and then I can actually belajar tentang Raden Ajeng Kartini di situ Yeah. kan. Oke. Terus bahwa Raden Ajeng Kartini itu yang memperjuangkan supaya hak anak-anak seperti Abel, apalagi perempuan bisa sekolah. Good. Nah, kalau mungkin pemirsa ada yang tanya nih, Abel, kamu sibuk banget sebagai artis sinetron, artis layar lebar, ngatur sekolah kamu gimana? Kan mungkin ada ibu-ibu atau fans kamu yang pengen tahu nih. Bisa cerita nggak tentang pendidikan dan sekolah kamu sendiri? Kalau Abel emang full homeschooling. Homeschooling. Iya, homeschooling supaya everything's easy. Jadi Abel pelajarannya juga nggak ketinggalan. Walaupun ada syuting, jadi kalau ada syuting tuh bukunya Abel bawa ke lokasi, Abel kerjain gitu.
Wow. Punten dalam sewu Ndoro Ajeng. Kamu gimana bisa belajar bahasa Jawanya? Susah nggak? Kalau ya itu juga salah satu challenge ya, karena I hope you can tell that Abel biasa ngomong bahasa Inggris instead of Indonesian. Terus jadi pertama Abel harus belajar bahasa Indonesia yang zaman dulu, yang baik dan benar ibaratnya. Abel tahu bahasa Indonesia tapi yang sekarang. Yang prokem. Yeah, I guess so. And then kayak Apalagi jadi ditambah bahasa Jawa gitu ya? bukan bahasa sih sebenarnya, logatnya aja. Jadi Logatnya. kayak waktu itu Pengen tahu logatnya gimana? Oke, coba ya. Oke, coba. Kenapa toh Pak Ningrum harus pandai? Terus jadi kayak waktu itu Abel didenda kalau ngomong bahasa Inggris di lokasi itu satu kata ya, satu kata bukan satu sentence gitu. Satu kata berapa? Waduh, mahal banget. Hitung Jadi nanti, kayak mulai waktu dari itu aku segmen ngomong pertama. kayak but kayak Dua, but I want 10.000. to, kayak Om Kinonya dari jauh udah kayak 25.000. 10.000 gitu. Abel katanya boleh bahasa Inggris tapi bahasa Inggris pakai logat Jawa. Kasih contoh bahasa Inggris dalam I logat Jawa. kayak I cannot gitu loh. I cannot. Well anyway, pemirsa sekalian, luar biasa banget ya. Kita belajar dari seorang artis cilik yang luar biasa, Christabel Marbun. Dan kita nanti akan belajar daripada orang-orang yang luar biasa lagi lainnya. Stay tune, hanya di Good News Program. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. Pastor Daniel Hendrata dan Pastor Debbie Katarina kembali melawat kota Solo. Kali ini, mereka melayani di gereja JKI Pondok Daud, membawakan seminar God Your Family. Pada sesi pertama ini, jemaat yang hadir dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok suami bersama Pastor Daniel, dan istri dengan Pastor Debbie. Pada sesi kedua, mereka belajar tentang komunikasi dan keintiman. Sehingga Pastor Daniel dan Pastor Debbie dapat langsung membantu setiap peserta yang sedang mengalami pergumulan dalam keluarga. Keesok harinya dilanjutkan dengan sesi Smart Parenting, di mana kelas dibagi menjadi dua. Pastor Debbie mengajar di bagian anak-anak dan Pastor Daniel mengajarkan orang tua. Kemudian dilanjutkan dengan momen di mana anak-anak memberikan surat kepada orang tua mereka. Suasana yang mengharu biru tidak dapat dielakkan dalam momen tersebut. Hadiratmu selalu hadir di dalam. Pada hari Minggunya, Pastor Daniel dan Pastor Debbie melayani di dua kebaktian di gereja JKI Pondok Daud. Ibadah yang pertama, Pastor Daniel berkhotbah tentang visi Tuhan bagi keluarga. Diambil dari 1 Korintus 9 ayat 26. Rasul Paulus juga memberikan suatu contoh yang sangat penting, bahwa seorang petinju itu kalau mau bertinju tidak memukul sembarangan. Ada amin, saudara. Jadi makanya di dalam kehidupan ini saya percaya kita tidak boleh hidup sembarangan. Sedangkan Pastor Debbie berkesempatan untuk membagikan kesaksian dan menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Cintamu Padaku. Pada ibadah yang kedua, Pastor Daniel berkhotbah bersama-sama dengan Pastor Debbie mengenai the power of purpose. Dan kembali, Pastor Debbie juga mendapat kesempatan untuk menyanyikan sebuah lagu pujian. Kami berdoa agar pelayanan di Solo dapat menghasilkan banyak buah bagi kemuliaan nama Tuhan.
Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, and I am still to wait here in a silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. Now I'm strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, that I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. You raise me up You raise so me I can stand on up, mountains. stand on You raise mountains. to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You Raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Luar biasa. Menampilkan Abel dan teman-temannya. Silakan kembali ke Good News Program. Luar biasa, suara Ayo, kalian luar silakan. biasa. Oh, Silakan. kembali situ. Ayo. Oke. Kam. Bagus juga ya perpaduan tiga suara mereka ya. Very nice, very nice, very nice. Mendadak dangdut. Oke, kalian mempunyai suara khas yang cukup ini ya, unik di antara kalian sendiri. Dan mereka bertiga nih semuanya punya album rohani ya? I have an album. Iya. Oke, foto. No, bukan album foto, like album CD gitu. Kamu udah nampilin album rohani atau album whatever album, udah berapa album kamu? Kalau album sih baru satu mini album, tapi ada satu lagu rohani. Mini kecil gini. No, no, as in like lagunya 5 lagu. Kalau Vira udah menampilkan berapa album? Album lagu? Satu. Oke. Kalau Danar? Kalau saya basically album solo baru
Bukan Jogja ya? Oh ya, bukan. Pengennya Jogja. Tapi apa namanya? Saya punya 28 single. Wow. 28 single? 2 single sekuler. Dan tahun ini atau tahun depan rencananya akan di-launching mini album buat album solo saya. Oh wow. Good, Luar amazing. biasa. Kita langsung masuk kuis dulu deh. Ya, ini waktunya kuis yang selalu dinanti-nantikan pemirsa sekalian. Ya, pertanyaannya mudah sekali tapi harus disimak. Pertanyaannya adalah... Ya, Sebutkan. 1, 2, 3. Sebutkan kita ambasador dari program beasiswa apa? Jelas ya? Ya, Anda bisa mengirimkan jawabannya melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian atau melalui email ke goodnews@anugerah.net ya. Dengan format seperti ini, kuis, nama, alamat lengkap, dan jawabannya. Bila Anda menjawab lewat email, sertakan juga nomor HP Anda, maka kepada 5 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah novel terbaru karangan dari Elvira ya. Yang berjudul apa, Vira? Judulnya apa novelnya? Two Souls. Two Souls atau dua jiwa ya. Untuk itu pemirsa, cepetan ambil itu HP, jawab pertanyaannya atau kirim email kepada kami ya. Jangan dilewatkan nih ya. Karena ini benar-benar hadiah yang luar biasa dari Elvira ya. Oke pemirsa, kita akan kembali lagi dalam Good News program. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Waktu itu rewrite. Oh, rewrite. Udah sekali. revisi tapi kayaknya nggak cukup bagus, jadi udah rewrite aja Oke, sekalian. dan yang pertama itu Janji Hati ya? Iya. Nah, dan hasil novel rewrite. kamu yang pertama itu juga langsung ditangkap oleh seorang produser film untuk dibikinkan film dan kamu berperan di dalamnya. Ya, Rudi Sujarwo. Kayaknya kamu beruntung banget ya, Vira. Meraih masa depan di Good News program. Kembali kepada teman-teman kita. Oke, sekarang mau nanya kepada Elvira. Nah, Elvira, kamu nih seorang mahasiswa ya? Ya. Tapi luar biasanya kamu juga nulis novel. Dan novel ini sampai dijual di toko buku salah satu yang terbesar di Indonesia gitu kan ya. Ceritanya gimana kamu bisa punya sepak terjang yang seperti itu? Jadi hobi ini tuh ada sejak awal masuk SMA. Ya masih sampai sekarang sih. Jadi udah 4 tahunan ya. Awalnya nggak ada motivasi apa-apa sih buat bikin buku. Karena memang suka baca buku dan suddenly itu interesting buat nulis aja. Dan semuanya tuh mengalir begitu kan dari nulis-nulis di laptop, terus tiba-tiba jadi sebuah novel dan kemudian aku mencoba untuk apply ke penerbit apa major supaya buku itu bisa diterbitkan dan menjadi bentuknya buku. Terus ya udah Tuhan tuh seperti memudahkan aja jalan aku, nggak kayak orang-orang yang sampai 5 kali 6 kali ditolak gitu kan. Kalau Kamu langsung diterima? enggak sih, aku sempat ditolak juga. Cuman cuman sekali dan itu apa ya? Itu sih termasuk cepat banget. Gitu. Jadi cuma perlu revisi 1 kali aja? Enggak. Jadi waktu itu rewrite. Oh, rewrite. Udah sekali. revisi tapi kayaknya nggak cukup bagus. Jadi udah rewrite aja Oke, sekalian. dan yang pertama itu Janji Hati ya? Iya. Nah, dan hasil novel rewrite. kamu yang pertama itu juga langsung ditangkap oleh seorang produser film untuk dibikinkan film dan kamu berperan di dalamnya. Ya, Rudi Sujarwo. Kayaknya kamu beruntung banget ya, Vira. Jadi tiba-tiba dari seorang anak SMA kemudian penulis novel dan kemudian jadi bintang film gitu. Iya. Wow. Ceritakan tentang proses pembuatan novel Janji Hati. 2013 sekitar September. Bukan. Nulisnya berarti 2011. 2011 sekitar mau lebaran, terus apply ditolak. Pertengahan 2012 Rewrite.
rewrite, terus kirim lagi, terus akhir 2012 di accept sama Gramedia Pustaka Utama. Kemudian setelah 6 bulan proses untuk dari editing, proof, cover, distribusi apa gitu kan. Jadi bulan Juni 2013 itu terbit. Terus penjualannya cukup oke. Itu novel Berapa? remaja. Waktu itu kan cetaknya 5.000, itu habis dalam 2 bulan. Wow. Oh, masuk bestseller berarti. Iya. Terus setelah itu Setelah cetak itu, ulang. cetak ulang. Terus kemudian sebelumnya sih memang udah kenal sama Om Rudi kan. Dia kan mungkin satu Indonesia tahu dia tuh yang sutradarain Ada Apa Dengan Cinta. Kemudian kenalan sama dia waktu itu untuk minta endorsement novel, minta komentar untuk di buku. Terus dia kan udah tahu itu buku. Terus karena bestseller, kita ketemu lagi dan kebetulan waktu itu dia juga lagi ada dia tuh diriin namanya Underdog Kick-Ass. Jadi yang semua orang-orang yang bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa tuh bisa jadi bintang film, jadi sutradara, jadi scriptwriter. Dia mendiriin akademi gitu. Dan kemudian aku itu interesting gitu buat gabung ke dia karena karena Rudi Sudjarwo gitu loh gitu kan. Dan ya udah kebetulan waktu itu dia lagi ada proyek untuk membuat film yang dari anak-anak underdog ini. Nah, kemudian karena aku ini dulunya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa kan, aku kan nggak ada pengalaman apa-apa di dunia Susah film. nggak kamu buat tiba-tiba jadi artis harus tampil di depan kamera gitu? Susah sih, karena kan yang namanya aku nggak ada basic acting gitu kan, nggak Kayak Abel ya. Abel kan kalau Abel Bukan centil sudah sinetronan. Abel kan dari kecil udah modeling gitu kan. Nah kalau aku nih sebenarnya aku dulu ada kayak modeling gitu sempet, cuman nggak terlalu ditekunin gitu. Jadi cuman asal lewat. Jadi ya bener-bener dari nol lah itu hitungannya. Orang tua kamu menyikapi perubahan yang begitu cepat terjadi ini bagaimana mereka? Ya, Mereka suka nggak suka atau gimana? Ya 50-50 karena kan namanya masih asing gitu kan sama dunia itu, jadi takut kenapa-napa. Ini nanti beneran nggak sih, ntar ditipu-tipu apa gimana kan. Apalagi untuk masuk ke entertain itu kan banyak banget modus-modus yang nggak baik gitu kan. Newbie kayak gini nih nanti malah dimacem-macemin gitu. Kamu dimacem-macemin nggak? Enggak. Nggak pernah sama Puji sekali? Tuhan enggak. Ada tawaran-tawaran yang tidak baik nggak? Enggak ada. Nggak ada? Puji Tuhan nih bener-bener yang yang serius gitu. Ini Mami nggak lihat kok. Lihat kali di Lampung. Nah, Vira, kesan kamu bagaimana pada saat memerankan film Janji Hati itu? Senang-senang sedih sih. Kok senang-senang sedih? Kenapa? Senangnya dulu, sedihnya dulu. Terserah yang mana yang mau. Membingungkan ya. Yaudah sedihnya dulu ya, pahitnya. Pahitnya itu karena belum punya pengalaman apa-apa, pastinya harus lebih banyak ekstra latihan dong daripada yang udah pengalaman. Untuk memerankan karakter itu aja, butuh latihan lebih dari 6 bulan. Wow. Untuk memerankan karakter Untuk itu. membentuk bagaimana memerankan si Padahal kamu Ahmad memerankan orang yang kamu tulis sendiri. Iya. Wow. Dan itu juga fisiknya waktu itu ya kayak si Abel, misalnya jadi harus yang latihan jalan nggak pakai sendal atau apa. Kalau aku itu lebih yang harus potong rambut seperti ini, terus jalannya nanti harus begini. Terus Emang beda banget sama kepribadian kamu? beda sih. Oh. Wow, nice. Terus Iya. kemudian senangnya apa? Senangnya ada pengalaman baru karena basically aku emang orang yang tipenya suka mencoba sesuatu yang baru gitu selama itu positif gitu kan. Ya. Kenapa enggak? Jadi ya Wow. aku bisa ngerasain lah gimana rasanya main film, gimana rasanya kerja sama puluhan kru gitu kan. Ya, Terus ya. gimana sih rasanya nggak tidur 3 hari Nggak tidur Wow. 3 hari? buat nyelesain scene gitu. Serius nih? Iya. Oh. Kamu juga ngalamin gitu, Bel? Gimana rasanya 3 hari itu nggak tidur, nggak mandi. Nah, Sampai nggak mandi. Pernah gini nggak?
Kamu ya pasti nih kamu. Kamu nih, pasti nih kamu nih. Iya. Kalau syuting pokoknya benar-benar 3 hari terakhir itu nggak mandi. Ouch. Tapi harus tampil cantik gitu. Makanya itu pasti ada kelihatan kucel-kucel gitu. Nah itulah titik nggak mandinya. Wow. Oh, jadi kita harus pentelengin nih kalau lagi nonton nih, yang mana bagian kucel, nggak mandi. Akhirnya Luar tahu biasa. juga. Kalau Abel kelihatan banget nggak mandi kan waktu Kelihatan. itu. Ini nggak mandi kan hari ini? Mandinya di mana? Oke, ini pemirsa sekalian, luar biasa sekali kita belajar dari 2 orang dan kita akan nanti belajar dari 1 orang ambasador adikku sayang yang terakhir. Hanya di Good News Program. Oke, begitu anak ini lahir, saya mau buang anak ini. Tapi mama saya ini sudah diekorin, sudah diikutin sama sama bapaknya. Dan ketika dia buang saya, bapaknya memergoki. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Kembali bersama dengan kami dalam Good News Program, yaitu dalam episode yang sangat spesial meraih masa depan. Ada 1 orang brand ambassador lagi daripada adikku sayang, yaitu Danar Indra. Silakan. Ya, yeay. Kalau tadi kita sudah dengar 2 kesaksian hidup dari mereka berdua. Sekarang giliran Danar Indra yang pastinya nggak kalah heboh kan gitu. Amin. Karena kan we save the best for last. Alright, silakan Danar. Danar, bisa ceritakan tentang kesaksian hidup kamu? Basically, saya salut dengan Abel dan juga Elvira yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan. Abel dan teman-temannya. Bangga banget gitu ya. Ya, mereka sangat beruntung karena mereka dibesarkan di satu keluarga yang sangat suportif terhadap talenta mereka, terhadap apa yang mereka inginkan gitu ya. Nah, saya justru mungkin berbeda dengan mereka karena saya benar-benar bertolak belakang dibandingkan dengan mereka. Karena saya justru mengalami sebuah proses yang buat dunia ini sangat memalukan, tapi buat saya, kalau saya nggak bisa melewati ini, saya nggak akan bisa berdiri seperti ini. Apa sih yang kamu lewati? Nah, ini yang paling menarik nih, karena saya basically bukan saya dibuang oleh orang tua saya, dan mama saya tidak pernah mau menerima saya karena mama saya mengalami sebuah tragedi di dalam keluarga, karena mama saya diperkosa oleh seorang pria ketika dia masih SMA, kemudian hamil, dan ketika dia hamil dia karena mungkin ini adalah aib ya buat keluarga, dia berencana untuk saya kabur dari rumah, saya menyembunyikan kehamilan saya, dan saya berusaha dia berusaha untuk melahirkan saya, tapi sudah punya planning. Begitu anak ini lahir, saya mau buang anak ini. Tapi mama saya ini sudah diekorin, sudah diikutin sama bapaknya, dan ketika dia buang saya, bapaknya memergoki. Buang Berarti kakek kamu? Iya, kakek. Dibuang di salah satu, saya dimasukkan ke dalam kardus. Oh my goodness, kayak Jadi, baca berita di surat kabar. Jadi kayak di koran-koran ini, gitu. kadang-kadang kalau misalnya saya dengar cerita saya itu, saya mikir ini kalau misalkan diceritakan kayak sinetron dari seri 1 sampai seri 7 mungkin air matanya terus turun gitu ya. Tapi dari situ karena mama saya tidak mau membesarkan saya, akhirnya saya di take over sama kakek saya, dan akhirnya saya panggil jadi sebutan bapak dan ibu. Secara hukum saya taunya mereka adalah bapak dan ibu saya. Kamu nggak tahu berarti sejak Nggak kamu tahu. kecil sampai besar. Nggak tahu. Wow. Nah, jadi saya taunya itu ketika saya pada saat saya mau naik SMA, dari sebuah surat. Surat itu saya mau masuk SMA, di situ ada surat tapi ada nama saya, tetapi dengan nama bapak ibu yang berbeda. Nah, ketika saya baca ya dalam tanda kutip anak ABG ya, ABG seperti kalian-kalian ini, saya tanya sama oma saya, nenek saya panggilnya ibu. Bu, ini apa ya? Kemudian nenek saya ini kaget. Oh, waktu itu ibu pingsan, jadi ibu nggak bisa ngomong. Oke, obviously saya percaya. Tapi akhirnya karena mungkin dia merasa bahwa tertangkap basah nih rahasianya. Akhirnya dia cerita, kamu tuh bukan anak saya sebenarnya. Wow. Dan hari itu saya merasa bahwa hidup saya hancur berantakan karena
ketika ABG pasti gelora mudanya pasti ingin berontak. Iya, iya. Dan saya berusaha untuk telepon mama saya berusaha untuk cari, berusaha untuk kontak, mama saya juga nggak mau terima. Akhirnya saya memutuskan untuk oke. Tapi kamu tahu mama kamu? Tahu. Kamu anggap dia itu kakak kamu? Betul. Oh. Gitu. Jadi istilahnya memang sangat Sinetron abis iya, nih. sinetron sekali. Dan saya merasa di tengah saya kan dibesarkan di keluarga yang tidak menurut saya malah justru miskin ya. Dan saya pengen waktu itu setelah saya lulus kuliah saya pengen sekolah. Saya pengen melanjutkan untuk kuliah. Tapi oma saya bilang, "Coba kamu tanya sama mama kamu, mungkin mama kamu bisa membantu karena ibu sama bapak sudah nggak punya biaya lagi." Saya memutuskan dan ketika saya ngomong sama mama saya mengajukan syarat. Satu, jangan pernah panggil saya mama dan jangan pernah ganggu keluarga saya. Saya berangkat ke Jogja dan ketika saya di Jogja, saya ikut penerimaan mahasiswa di salah satu universitas negeri. Saya masuk, ketika saya masuk, saya mendapatkan perlakuan yang menurut saya jauh di luar dugaan saya. Jadi mama saya bilang, saya nggak bisa kuliahkan kamu karena saya banyak kebutuhan. Dalam sebuah kondisi, hari itu saya cuma punya uang Rp5.000 dan saya harus membiayai hidup saya harus bayar uang kos, saya harus makan, saya harus bayar, kalau misalnya saya masuk saya harus bayar uang kuliah dan akhirnya saya harus protes sama Tuhan. Saya nangis di tengah jalan, saya frustasi, saya nggak tahu mau teriak sama siapa karena di sekeliling saya nggak ada siapa-siapa. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalaupun hari ini saya harus mati cabut aja nyawa saya, hari ini juga. Tapi ternyata Tuhan tuh punya rencana yang indah buat kita semuanya. Karena justru beberapa hari, saya bertahan di jalan 4 hari. Dan ketika saya tidur di salah satu aula, di sana saya ketemu dengan beberapa orang yang membuat persekutuan doa di salah satu aula. Dan dia ngomong seperti ini, Danar Ulangan 28 ayat yang ke-13 berkata, kamu tuh kepala dan kamu bukan ekor. Hidup kamu akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Kalau kamu sekarang nggak ada yang sayang sama kamu, ada satu pribadi yang sayang sama kamu namanya Yesus. Amin. Dan ketika itu terjadi, saya merasa bahwa oke, ini adalah momen yang tepat buat saya untuk saya bisa kembali dengan Tuhan. Dan dibilang, kita nggak tahu rencana Tuhan, Danar. In some reason, mungkin kita nggak akan pernah lihat itu sekarang. That's right. Tapi suatu hari nanti, kamu bisa doing the best. Dan akhirnya, saya sampai di satu sisi, saya ikut Indonesian Idol, dan saya bisa menjadi salah satu dari 12 besar, dan saya bisa, di luar dugaan, saya bisa kuliah, saya mendapatkan beasiswa, saya bisa menyelesaikan program master saya, dan itu juga di luar dugaan saya. Kamu masternya ngambil fakultas apa? Saya ngambil fakultas ilmu komunikasi, Oke. ngambilnya di crisis communication. Wow. Dan sekarang selain kamu menyanyi untuk Tuhan, apa yang kamu lakukan? Saya sekarang bekerja di salah satu perusahaan swasta, saya menjabat sebagai strategic marketing, dan saya menjadi salah satu dosen. Wow. Amazing. Luar biasa. Very proud of you. Thank you. Very, very proud of you. Jadi- Kita berikan kemuliaan yang paling meriah dong buat Tuhan. That's it. Luar biasa. Abel dan teman-temannya. Bangga banget ya punya brand Dahsyat. ambassador seperti mereka ya, luar biasa. Yeah. Nah, God is pemirsa, good. sebelum Tuhan baik. kita akan jeda sejenak, ada doa yang sudah terjawab ya, dan seseorang mengirimkan kami praise report dan berkata, Shalom, puji Tuhan, berkat doa dari Bapak dan Ibu, akhirnya benjolan di leher saya sudah hilang, bahkan tanpa minum obat. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Wow, pemirsa. Yes. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap bersama kami pemirsa, hanya di Good News Program. Dengar baik-baik. Firman Tuhan berkata dengan jelas, sebelum engkau ditanam atau ditaruh dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Nah, pemirsa sekalian, ini adalah suatu peneguhan daripada Tuhan. Orang tua kita nggak akan pernah tahu siapa kita. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda.
Anugerah Ministries merupakan organisasi nirlaba yang mulai beroperasi sejak 17 September 2005. Pada dekade pertama, yayasan ini memfokuskan pelayanan melalui 3 pilar, yaitu media, compassion kepada orang-orang miskin, dan outreach berupa pelayanan pemberitaan firman Tuhan kepada gereja-gereja interdenominasi. Memasuki dekade kedua, Anugerah Ministries mulai mengembangkan pilar keempat, yaitu Anugerah Network, yang berfungsi sebagai hub yang menghubungkan antara donatur dengan orang-orang yang membutuhkan, baik secara pribadi maupun CSR dari perusahaan. Memberikan beasiswa kepada orang-orang miskin, mempertajam naluri kewirausahaan, dan menciptakan kesempatan usaha bagi golongan kecil menengah. Kami yakin, dengan program berkesinambungan dan sistematis, maka mata rantai kemiskinan pun dapat dipatahkan, sehingga setiap orang akan memiliki kesempatan hidup secara optimal. Waktunya untuk tidak tinggal diam. Bersama dengan kami, ciptakan perubahan. Anugerah Network, Connecting Beyond. Meraih masa depan bersama dengan Tuhan bukan suatu hal yang mustahil ya. Tadi terakhir kita dengar kesaksian Danar, bagaimana dia dulu adalah murid yang dapat beasiswa nih ya. Tapi hari ini bisa jadi brand ambassador dari program beasiswa. Itu benar-benar Tuhan berkarya dalam hidup kamu ya. Luar biasa. Nah, bergantian Abel dan teman-teman. Bisakah memberikan kata-kata dorongan gitu ya buat teman-teman di luar sana yang lagi nonton, yang mungkin juga masih sekolah seumuran sama Abel, seumuran sama Elvira, seumuran sama Danar gitu. Berikan dorongan pada mereka untuk meraih masa depan itu harus bagaimana? Silakan. Kalau Abel, untuk teman-teman Abel yang seumuran Abel di seluruh Indonesia, dulu itu sekolah susah, sekolah harus ngumpet-ngumpet. Sekarang kita sekolah udah gampang, it's easy, jadi hargailah sekolah. Appreciate school. Good, terima kasih Abel. Elvira, silakan. Ya buat semua pelajar di Indonesia, kalau kalian ingin masa depan yang cerah, kalian harus menuntut ilmu setinggi-tingginya. Jadi jangan males-malesan, terus harus bekerja dan jangan lupa berdoa juga. Good. Yeay. Terima kasih Vira. Last but not least, Danar. Ya. Kalau saya ingin mengencourage semua anak-anak muda di seluruh Indonesia bahwa rencana Tuhan itu iya dan amin. Kita nggak akan pernah tahu Tuhan akan bekerja di sudut mana. Jadi untuk Anda yang merasa bahwa, untuk kalian semua yang merasa bahwa sepertinya saya nggak bisa sekolah atau saya nggak bisa meneruskan pendidikan, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan jalan dengan caranya yang ajaib. Bahkan Tuhan sudah bekerja lewat saya dan Tuhan yang sama juga akan bekerja lewat Anda semuanya, buat kalian semuanya. Amin. Wow, Amin. terima kasih, luar Thank biasa. you. Terima kasih Abel, terima kasih Elvira, terima kasih Danar. Ya. Thank you for having us. Luar biasa, Thank kalian you sudah for menjadi having us. brand ambassador daripada adikku sayang. Oke, teman-teman sekalian, mari kita tutup daripada segmen ini dengan melihat firman Tuhan yang akan kita lihat daripada kitab Yeremia pasal yang pertama, ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, untuk setiap daripada Anda, kadang-kadang orang hidup namanya ya, tidak ada yang tahu di mana kita akan dilahirkan, siapa orang tua kita, di kota apa, desa apa, negara apa, warna kulit kita, mata kita ada yang sipit, ada yang belok gitu ya. Atau mungkin latar belakang pendidikan keluarga kita, ada yang ekonominya sangat rendah, ada yang kelas menengah, ada yang sangat atas gitu. Nah, tetapi siapapun Anda yang menyaksikan acara Good News pada hari ini, dengar baik-baik. Firman Tuhan berkata dengan jelas, sebelum engkau ditanam atau ditaruh dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Nah, pemirsa sekalian, ini adalah suatu peneguhan daripada Tuhan. Orang tua kita nggak akan pernah tahu siapa kita.
kerap kali sebagai orang tua atau Anda yang pernah punya anak akan tahu bahwa kita tidak pernah bisa merencanakan dengan detail exactly kapan pembuahan daripada buah kandungan kita itu akan terjadi. Karena apa? Tuhan punya rencana yang sangat detail, dan termasuk Anda yang mungkin hari ini mengalami ketidakpuasan di dalam kehidupan ini. Anda berkata, aku sudah bosan hidup, aku tidak tahu siapa orang tuaku. Seperti apa yang dialami oleh Danar, ya. Tetapi Tuhan berkata, di dalam kedaulatanku aku membentuk engkau. Raja Daud berkata bahwa kejadianku adalah ajaib. Aku dibentuk di tempat yang paling dalam, yang paling gelap. Nah, oleh karena itu pemirsa sekalian, sadari pada saat ini, kalaupun kita semua, termasuk Anda, masih bisa hidup pada hari ini, bukan karena rencana Anda. Mungkin Anda berkata, saya bisa bunuh diri Pak Daniel. Memang betul, tetapi kalaupun Tuhan tidak mengizinkan Anda mati, tidak mungkin Anda akan bisa mati. Saya pernah mempunyai seorang teman yang mencoba bunuh diri, ya, di dalam pengaruh narkoba, lompat dari apartemen lantai 18. Turun ke bawah. Guess what happened? Tuhan tidak merencanakan dia mati pada hari itu. Dia jatuh dari lantai 18 di sebuah apartemen dan tidak mati. Cuman lecet, pemirsa sekalian. Ini kita nggak pernah tahu gitu ya. Life, orang bilang adalah complicated. Tetapi firman Tuhan berkata life is beautiful. Life is a gift gitu ya. Hidup adalah karunia. Hidup adalah sebuah hadiah. Oleh karena itu live the present. Hidupi hari ini. Ya, firman Tuhan berkata, Tuhan ajarkan aku untuk menghitung hari-hariku. Karena kerap kali kita nggak tahu apa yang terjadi pada masa depan kita. Tetapi raih masa depan itu. Tuhan berkata, aku tahu rancangan apa yang aku punya buat kamu. Rancangan yang indah, yang penuh dengan pengharapan. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, kita ini adalah karyanya Tuhan. Karya Kristus. We are the workmanship of God. Apa yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk kehidupan Anda. Tuhan persiapkan material yang terbaik untuk membentuk dirimu, tulang-tulangmu, kulit Anda. Otak Anda, otak saya, pikiran saya, mata Anda, semua daripada kita sudah dirancangkan dengan sempurna. Tidak ada satupun cacat desain daripada kehidupan Anda. Terima ini pemirsa sekalian. Nah, saya memanggil masa depanmu. Firman Tuhan berkata, kamu adalah kepala dan bukan ekor. Kamu naik dan tidak turun. Dan Tuhan berkata, aku punya rancangan yang sangat hebat, melebihi apapun yang orang tua kamu pernah dan akan bisa rancangkan. Dan kamu akan menjadi berkat kemanapun Tuhan akan utus Anda. Mungkin Anda ada di kota besar, ada di desa, ada di atas sebuah gunung, ada di lembah yang paling dalam sekalipun. Kemanapun Tuhan tempatkan Anda, selama Anda dapat menangkap satu visi Tuhan yang sangat besar, hidupmu pasti akan berbuah. Dan buah-buah daripada kehidupanmu akan mempermuliakan nama Tuhan. Karena ada visi Tuhan yang sangat besar dalam kehidupanmu. Dan Kristus Yesus memberkati engkau. Di dalam kuasa kebangkitan, di dalam kuasa pertobatan, keselamatan yang dia berikan. Tuhan sekarang mengaruniakan kasih karunia yang sangat besar. His grace is abundance upon your life. Terima ini pemirsa sekalian. Apakah Anda diberkati dengan acara Good News pada hari ini? Kalau iya, dan Anda tahu, Anda berkata, Pak, ini acara Good News berbicara sekali untuk saya. Mari kita berdoa. Mau Anda berdoa bersama dengan saya? Angkat tangan Anda dimanapun Anda berada. Arahkan ke layar televisi. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pemirsa Good News program yang sudah menyaksikan acara ini. Engkau sudah berbicara kepada mereka melalui episode hari ini, melalui 3 orang yang luar biasa yang Engkau sudah bangkitkan di zaman akhir ini Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap daripada kehidupan kami boleh berdampak luas. Kami adalah perwakilan kerajaan. Hai anak-anak kerajaan Tuhan, bangkit di dalam nama Yesus. Apapun kondisi saudara, apakah engkau dalam kondisi yang sangat baik atau mungkin sangat terpuruk, jangan izinkan dunia ini memberikan intimidasi kepada saudara. Tetapi raih panggilan tertinggi daripada Tuhan. Kamu adalah ciptaan yang termulia daripada Tuhan yang maha tinggi, pemilik surga dan bumi, raja di atas segala raja. Alfa dan Omega ada pada kehidupan kamu. Terima, kamu adalah kepala dan bukan ekor. Naik dan tidak turun. Aku memberkati pernikahan saudara. Terima, aku memberkati engkau sebagai orang tua, sebagai suami, istri, anak-anak. Mungkin engkau sebagai individu yang belum menerima panggilan Tuhan. Terima, biarlah visi Tuhan berbicara kepada saudara, sehingga hidupmu akan berbuah lebat demi kemuliaan nama Tuhan. Terima, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima masa depan saudara. Haleluya, yang percaya dan diberkati oleh Tuhan. Katakan, amin. Haleluya. Ya pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita saksikan bersama.
Kami harap Anda diberkati sama seperti kami juga diberkati di studio ini. Pemirsa, kami tiba saatnya untuk pamit undur dari hadapan pemirsa untuk bertemu kembali dengan pemirsa di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugerah.net, dan juga jangan lupa untuk masuk ke YouTube channel kami dan subscribe. Dan kami percaya kemuliaan Tuhan dinyatakan sepanjang kehidupan Anda. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.